Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang sejarah kolonialisme di Indonesia. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, apa sih yang kalian ketahui tentang kolonialisme? Jadi, kolonialisme berasal dari kata kolonus atau kolonia yang berarti suatu usaha untuk mengembangkan wilayah kekuasaan suatu negara di luar wilayah tersebut. Nah, jika disederhanakan, kolonialisme dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya alam. Pada umumnya, kolonialisme bertujuan untuk mencapai dominasi ekonomi atas sumber daya, manusia, dan perdagangan di suatu wilayah. Selanjutnya, adapun negara-negara yang melakukan kolonialisme di Indonesia, di antaranya yaitu ada Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Adapun hal-hal yang melatar belakangi terjadinya kolonialisme bangsa Eropa di Indonesia. Yang pertama ada motivasi, nafsu, dan kejayaan Eropa, dan yang kedua ada petualangan, penjelajahan, dan perebutan hegemoni. Yang pertama, kolonialisme bangsa Eropa sendiri dilatar belakangi oleh motivasi, nafsu, dan kejayaan Eropa, di mana ketika masa penjelajahan samudra dimulai, bangsa Eropa menganggap perjalanan ini ialah perjalanan mencari dunia baru. Hal yang dilakukan orang-orang Eropa kala itu tidak terlepas dari motivasi dan keinginan untuk bertahan hidup dalam rangka penemuan dunia baru. Bukan hanya sekedar motivasi, bahkan muncul nafsu untuk menguasai dunia baru tersebut demi memperoleh keuntungan ekonomi dan kejayaan politik. Selanjutnya, yang kedua ialah petualangan, penjelajahan, dan perebutan hegemoni. Setelah jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453, bangsa Eropa mulai bergerak ke arah timur untuk mencari rempah-rempah di daerah lain. Maka dimulailah petualangan dan penjelajahan bangsa Eropa untuk mencari rempah-rempah serta perebutan hegemoni atau wilayah untuk dikuasai. Selain itu, ada pula faktor terjadinya penjelajahan samudra. Adapun faktor-faktor orang Eropa mengadakan penjelajahan samudra. Di antaranya yang pertama ialah jatuhnya Konstantinopel ke tangan penguasa Turki Utsmani. Yang kedua ialah kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur, yaitu perjalanan kembalinya Marco Polo dari negeri Cina melalui pelayaran atau lautan. Yang ketiga, ada penemu Kopernikus yang didukung oleh Galileo yang menyatakan bahwa bumi bulat. Yang keempat, adanya penemuan kompas. Dan yang kelima, adanya semangat Reconquista, yaitu proses ketika kaum Kristen merebut kembali wilayah Spanyol dari kaum Muslim. Adapun tujuan bangsa Eropa melakukan kolonialisme di Indonesia, di antaranya ialah gold, glory, dan gospel, atau biasa disingkat dengan sebutan 3G. Tujuan yang pertama ialah gold, atau memburu kekayaan dan mencari keuntungan dengan mencari dan mengumpulkan emas perak dan bahan tambang serta bahan-bahan lain yang sangat berharga. Tujuan selanjutnya yaitu glory, atau memburu kejayaan, superioritas, dan kekuasaan. Dalam kaitan ini, mereka saling bersaing dan ingin berkuasa di dunia baru yang ditemukannya. Dan tujuan yang terakhir ialah gospel, yaitu menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Pada mulanya, orang-orang Eropa ingin mencari dan bertemu Prester John yang mereka yakini sebagai raja Kristen yang berkuasa di timur. Negara yang pertama adalah Portugis. Pada tahun 1511, Portugis mengendalikan perdagangan Asia Tenggara melalui penguasaan Malaka yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque
Selama dikuasai Portugis, Malaka menjadi pusat perdagangan yang paling ramai di Asia. Selanjutnya, untuk memperbesar usaha dagang, Portugis berupaya meluaskan wilayah kekuasaannya dengan berusaha menguasai Selat Sunda, sehingga pada tahun 1522, Portugis dan Sang Hyang Prabu Surawisesa membuat kesepakatan perjanjian kerjasama yang berisi bahwa Portugis diizinkan mendirikan benteng di daerah yang disebut Kalapa, dengan syarat Portugis memberikan perlindungan terhadap kerajaan Sunda dari kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, seperti Banten, Demak, dan Cirebon. Namun, benteng ini tidak pernah dibangun. Kemudian, pada tahun 1526, armada Portugis yang dipimpin oleh Francisco de Sá dicerai-beraikan topan, dan armada yang selamat mendarat di Sunda Kelapa dibunuh oleh pasukan Cirebon. Tahun berikutnya, pada tahun 1527, Portugis mengirim armada lain menuju Sunda Kelapa. Namun, armada yang dikirim tidak pernah sampai karena awak kapal memberontak yang disebabkan gajinya terlalu kecil. Portugis tidak pernah berkuasa di kerajaan Sunda dan Sunda Kelapa. Meskipun demikian, Portugis tetap melakukan perdagangan dengan Banten dan Sunda Kelapa sampai pertengahan abad ke-16. Selain berkuasa di Malaka, pada tahun 1512, Alfonso de Albuquerque juga mengirimkan armadanya ke Maluku yang dipimpin oleh Antonio de Abreu. Armada ini bertujuan membangun monopoli Portugis atas perdagangan cengkeh. Armada pertama tiba di Pulau Banda yang merupakan pusat penghasil pala dan fuli. Disusul armada selanjutnya tiba di Ternate pada tahun yang sama. Pengiriman armada ke Maluku penuh dengan perjuangan karena beberapa kapal Portugis karam. Bahkan kapal perbekalan tenggelam di perairan Madura. Berikutnya, pada tahun 1522, benteng Portugis São João Bautista dibangun oleh Antonio de Brito di Ternate pada masa pemerintahan Sultan Kai Cili Abu Hayat. Benteng ini disebut Castella oleh penduduk lokal dan dikenal dengan Gama Lama. Benteng ini ada karena saat di Maluku, Portugis berhasil menjalin kerjasama dengan Sultan Abilais dari Ternate. Dalam kerjasama tersebut, Sultan Ternate akan menyediakan cengkeh untuk keperluan Portugis, dan sebaliknya, Portugis harus membangun sebuah benteng di Pulau Ternate. Namun, pada tahun 1570 terjadi perlawanan Sultan Ba'abullah. Hal ini berawal dari hubungan dagang cengkeh antara Portugis dan Ternate yang terjadi pada tahun 1522 sampai tahun 1570. Pada masa ini, sering terjadi konflik antara penguasa Ternate dan pihak Portugis yang berusaha mendominasi perdagangan maupun pemerintahan, hingga pada akhirnya berujung dengan terjadinya perlawanan Sultan Ba'abullah. Sultan Ba'abullah mengadakan perlawanan terhadap Portugis yang disebut dengan Perang Soya-Soya. Portugis dapat dikalahkan dan pergi dari Maluku. Sultan Ba'abullah menjadi terkenal dan membawa Kesultanan Ternate pada masa keemasan, serta tidak berada di bawah kekuasaan Barat. Selanjutnya, pada tahun 1546, Francisco Saverius, seorang misionaris Portugis, mengunjungi Ambon, tepatnya di Jazirah Ley Timor, dan menjadikannya sebagai pusat penyebaran agama Katolik. Kurun waktu 50 tahun setelahnya, penduduk di pulau-pulau Haruku, Saparua, dan Nusa Laut yang belum beragama Islam menjadi pemeluk agama Katolik, sehingga penduduk di pulau-pulau tersebut terbagi dua berdasarkan struktur sosialnya, yaitu Patalima adalah penduduk yang menganut agama Islam dan Patasiwa adalah penduduk yang menganut agama Katolik. Desa-desa yang beragama Islam bergantung pada pemerintahan Ternate, sedangkan yang beragama Katolik bergantung pada misionaris Portugis. Selain itu, Portugis pada tahun 1511 juga mengirimkan rohaniawan yang dinamakan Ordo Dominikan di Nusa Tenggara Timur.
Mereka mendirikan benteng di pulau yang dinamakan Solor. Tugas rohaniawan ini adalah menyebarkan agama Katolik dan berdagang kayu cendana untuk membiayai kegiatannya. Ordo Dominikan berhasil membuat separuh penduduk Pulau Solor memeluk agama Katolik, yang disebut sebagai kaum Demon. Separuh penduduk lainnya, karena sudah beragama Islam, menolak agama baru ini, yang disebut sebagai kaum Paji. Sejak kelahiran Portugis, perdagangan kayu cendana di Nusa Tenggara Timur dikuasai oleh Portugis. Perdagangan kayu cendana yang semulanya dilakukan oleh pedagang Cina, Jawa, dan Melayu harus melalui Portugis. Portugis mengirimkan kayu cendana ke Malaka untuk selanjutnya dikirim ke Cina. Negara yang kedua adalah Spanyol. Pada tahun 1521, Spanyol sampai di Indonesia, tepatnya di Maluku, di bawah pimpinan Juan Sebastian Elcano. Hal ini terjadi pada masa kekuasaan Raja Charles V, yang pada mulanya Spanyol mengutus Ferdinand Magellan untuk menemukan Kepulauan Maluku sebagai pulau penghasil rempah-rempah yang bermutu tinggi. Sebelum menemukan Maluku, Ferdinand Magellan menemukan sebuah kepulauan pada tahun 1521 yang dinamakan Filipina oleh Raja Philip II dari Spanyol. Namun, kehadiran Ferdinand Magellan tidak diterima di Filipina, sehingga terjadi peperangan yang mengakibatkan Ferdinand Magellan terbunuh. Terbunuhnya Ferdinand Magellan tidak menyurutkan misi bangsa Spanyol untuk menemukan pulau rempah di Maluku. Ekspedisi ini akhirnya dilanjutkan oleh Juan Sebastian Elcano sebagai kapten kapal yang berhasil sampai di Maluku pada tahun 1521 dan kembali ke Spanyol pada 1522. Tetapi, anggota rombongan Juan Sebastian Elcano tetap ada yang tinggal di Maluku dan melakukan perdagangan dengan orang-orang Maluku. Selanjutnya, pada tahun 1529 terdapat hasil perundingan yang disepakati dalam Perjanjian Saragossa. Perjanjian ini membagi kekuasaan Spanyol dan Portugis. Spanyol berkuasa atas Meksiko ke arah barat sampai Kepulauan Filipina, sedangkan Portugis berkuasa atas Brazil ke arah timur sampai Kepulauan Maluku. Perjanjian ini terjadi akibat kedatangan Spanyol mengusik Portugis yang sudah lebih dahulu sampai di Maluku, yang menyebabkan terjadi persekutuan di antara keduanya. Persaingan antara Portugis dan Spanyol ini terjadi bersamaan dengan pertentangan antara Sultan Ternate dan Sultan Tidore. Sultan Ternate bersekutu dengan Portugis dan Sultan Tidore bersekutu dengan Spanyol. Selanjutnya adalah kolonialisme Belanda. Awal mula kedatangan Belanda ketika didirikannya VOC atau Persekutuan Dagang Hindia Timur pada 20 Maret 1602. Pada tahun 1808 sampai 1811 dipimpin oleh Herman Willem Daendels. Selanjutnya, pada tahun 1830 sampai 1834 dipimpin oleh Johannes van der Burch. Lalu pada tahun 1942, masa berakhirnya pemerintahan Belanda di Indonesia karena kekalahan Belanda terhadap negara Jepang. Yang terakhir adalah kolonialisme Inggris. Awal mula kedatangan Inggris yaitu pada tanggal 18 September 1811 yang dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles berhasil merebut seluruh kekuasaan Belanda di wilayah Indonesia. Pada tahun 1811 hingga 1816, Thomas Stamford Raffles menerapkan 3 prinsip dari bidang pemerintahan, ekonomi, dan bidang budaya. Lalu pada 1815 sampai 1816 merupakan akhir kekuasaan Inggris di Indonesia, yaitu munculnya Convention of London. Nah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami jelaskan mengenai sejarah kolonialisme di Indonesia. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih.